ini tidak akan terwujud kemaslahatan mereka dan juga kepentingan mereka, ya, apakah itu di dunia ataukah di akhirat, kecuali dengan cara ijtima', ya, berkumpul, ya, bersatu. Wa ta'awuni, ta'awun, ya, saling tolong menolong, ya, jadi mereka tolong menolong, bahu membahu, watanasuri, dan saling bantu membantu, ya. Fata'awunu ala jalbi manafi'ihim, jadi ta'awunnya mereka, ya, tolong menolongnya mereka di atas jalbi manafi'ihim, mendatangkan apanya, manfaat-manfaat, ya. Jadi kita manusia ini dalam kehidupan ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, kita butuh dalamnya adanya ta'awun, ya. Sama dengan jasad kita ini, manusia seperti halnya jasad. Jasad manusia itu butuh adanya tangan, butuh adanya telinga, butuh adanya mata, butuh adanya mulut, butuh adanya kaki, ya, ya, butuh adanya telinga misalnya, butuh adanya hidung. Nah, ini semua seperti katanya perumpamannya kaum muslimin, ya. Tidak ada di antara mereka yang bisa terlepas dari yang lainnya, karena ada suatu tugas, ada suatu perkara yang mereka akan lakukan. Tidak akan sempurna perkara itu kecuali dengan adanya ta'awun, ya, kecuali dengan adanya ta'awun, ya. Jadi kata beliau, fatta'awunu ala jalbi manafi'ihim, jadi ta'awun itu tolong menolong, ya, bahu membahu itu ala jalbi manafi'ihim, dalam mendatangkan manfaat-manfaat mereka, untuk mendatangkan manfaat-manfaat mereka, yakni hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, berupa hal-hal yang memiliki manfaat, memiliki kebaikan di dalamnya, apakah terkait dengan urusan dunia kita atau urusan akhirat kita, maka di dalamnya kita butuh yang namanya ta'awun, ya. Urusan dunia misalnya antara seorang muslim dengan apanya, pasangannya, suami istri misalnya, itu tidak akan terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya bapak, adanya ibu, ya. Kalau kita perluas misalnya urusan apanya, bertetangga misalnya, ya, kita bertetangga, berinteraksi dengan mereka, banyak hal-hal yang kita ingin kerjakan terkadang tidak terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya tetangga-tetangga yang hidup membantu urusan tetangganya. Kita mau angkat rumah, pindah rumah, mau angkat barang, mau angkat batu, ya, adakan pernikahan misalnya, tidak mungkin kita bisa melaksanakannya dengan sendirian, ya, tanpa dibantu oleh orang lain, ya. Kita membuat sekolah, membuat pesantren, ya, kita membuat sebuah organisasi misalnya, semuanya di dalamnya harus ada ta'awun di antara mereka yang terlibat di dalam perkara itu, ya. Apalagi ini kalau lingkup yang lebih luas lagi, lingkup negara misalnya, harus ada pemerintah ini harus ada pimpinannya, ya, pemimpin tertinggi di antara mereka. Kemudian rakyat, harus ada rakyat juga, rakyat itu terbagi-bagi lagi, ya. Ada rakyat yang ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi misalnya, ya, pendidikan, atau misalnya keamanan. Semuanya harus ada keterlibatan antara satu orang dengan yang lainnya. Namun yang paling berperan di dalam perkara ini, paling punya fungsi yang luar biasa besarnya,
adalah pemimpin tertinggi di antara mereka. Ya, bahkan kemaslahatan dan manfaat yang ingin diraih oleh kaum muslimin itu tidak akan terlaksana, atau mungkin terlaksana tapi penuh dengan tantangan di dalamnya ketika tidak ada pemimpin yang diangkat di tengah mereka. Ya, kadang kita bergerak, misalnya kalau tidak ada pemimpin, kadang kita bergerak, sementara kita bergerak berusaha, tiba-tiba ada mau lari ke kanan, ada yang lari ke kiri, ada yang mau ke belakang, ada yang mau ke depan, tidak ada yang menyatukan di antara mereka. Ya, lalu siapa yang menyatukan mereka jemaah sekalian? Yang menyatukan mereka adalah pemimpin, pemimpin tertinggi di antara mereka. Nah, inilah salah satu hikmahnya adanya pemimpin jemaah sekalian, untuk mengatur urusan-urusan manusia supaya urusan mereka berjalan dengan baik. Ada manfaat-manfaat, ada kemaslahatan yang ingin kita raih, yaitu bisa diraih dengan baik ketika ada pemimpin tertinggi di antara mereka yang mengurusi dan mengatur mereka. Kalau tidak ada, ya pasti urusan mereka akan kacau balau. Ya, pasti itu. Pasti urusan kita akan kacau balau ketika tidak ada pemimpin yang didengarkan. Ya, masing-masing orang merasa dirinya sebagai penguasa, misalnya sebagai pemimpin, tidak ada mau didengar, tidak mau diambil pendapatnya, kebijakannya, masing-masing bikin kebijakan misalnya. Nah, itu kan kacau balau nanti jadinya. Nah, sama misalnya juga dalam rumah tangga, ya, harus ada yang jadi pimpinan dalam rumah tangga. Jangan semuanya jadi pimpinan, suami jadi pimpinan, istri juga mau jadi pimpinan. Bahkan kadang terbalik, istri yang jadi pimpinan, suami jadi bawahan, ya. Nah, ini kan kacau seperti ini. Kan terjadi ketimpangan di dalamnya ketika fungsi-fungsi yang seperti ini dibolak-balik, dikacaukannya, bahkan seakan-akan tidak ada pimpinan yang didengarkan. Ya, ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya, jadi kata beliau, ta'awunu ala jalbi manafi'i. Jadi ta'awun itu ya, bahu membahu, tolong menolong itu kata beliau di atas atau dalam mendatangkan manfaat-manfaat mereka, yakni maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan bagi mereka. Wa tanasuru li daf'i madarihim, dan tolong-menolong untuk menghalangi madarat mereka. Yakni madarat, bahaya, kerugian, kerusakan yang mungkin menimpa kaum muslimin. Ya, perlu ada ta'awun di dalamnya antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, rakyat melaksanakan tugasnya sebagai bawahan. Masing-masing di antara kita mengambil peranannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Tapi yang terbesar fungsinya, peranannya jemaah sekalian, adalah pemimpin tertinggi sebuah negara. Sama juga dalam rumah tangga juga ada suami istri, ya, masing-masing ada tugasnya, ada peranannya, tapi yang mengambil peranan terbesar dan tertinggi dalam perkara itu adalah suami. Ya, istri tidak boleh mentang-mentang bahwasanya saya juga punya jasa di sini. Ya, saya juga anaknya, orang tuanya anak-anak, betul. Tapi tempatkan diri Anda sebagai bawahan yang siap mendengarkan apa yang ditetapkan oleh suami. Sepanjang itu adalah perkara yang ma'ruf, jangan kita melangkai suami. Ini kan kadang ya, ada sebagian istri tidak mengerti kedudukannya. Dia kira dirinya pemimpinnya suaminya, sampai masalah-masalah kecil yang masih bisa bicarakan, kadang dia langsung menolak, tidak boleh, ini harus begini. Ya,
Sampai dalam perkara-perkara yang misalnya pengambilan nama anak, istri langsung yang memutuskan tanpa musyawarah dengan suami. Ya, ini sering kita dapati ya dalam kehidupan berumah tangga seperti ini. Ada istri-istri yang tidak mengerti, tidak tahu kedudukannya, ya, di hadapan suaminya. Ya, seperti pemberian nama itu haknya suami, bukan haknya istri. Istri boleh kasih masukan, tapi tidak boleh dia menentukan, tidak boleh dia paksa suami ya. Nah, kecuali kalau nama yang disarankan suami tidak baik, ya istri boleh sampaikan ya sarannya, bahwasanya ini dilarang ya, tidak boleh seperti itu. Baik, jadi dalam lingkup rumah tangga, bagaimana kira-kira kalau lingkup apanya negara ya? Iya, lingkup negara kita harus lebih mendengar lagi, lebih banyak mendengar, lebih banyak menaati. Iya, apalagi misalnya seorang raja, seorang khalifah, seorang presiden atau apalah namanya, ya itu dibantu oleh orang-orang yang punya keahlian, punya apa namanya kecakapan ya. Ya, ketika mereka menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu, mereka punya tangan-tangan yang membantu mereka, punya kepala-kepala yang memberikan masukan-masukan dan saran-saran. Ya, kita sebagai rakyat tidak boleh menempatkan diri kita seperti halnya pemerintah yang mengambil kebijakan. Kita rakyat boleh memberi saran, boleh memberi masukan, tapi jangan kita menempatkan diri kita, mensejajarkannya diri kita dengan mereka. Ini kan salah ya. Ya. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, "Fatta'awunu ala jalbi manafihim wa tanasuru li daf'i madarrihim." Jadi tolong menolong itu dalam rangka mendatangkan manfaat-manfaat mereka. Sebaliknya, dan apa nih tanasur ya, bantu membantu ya, dalam rangka mencegah madarat mereka. Termasuk madarat di sini adalah mencegah musuh. Ya, mencegah musuh yang datang menyerang. Ya, semua bentuk perkara yang mendatangkan keburukan, mendatangkan kerusakan, kerugian bagi negara, ya baik itu bagi rakyat ataupun pemerintahnya, maka di sini perlu ada tanasur, ada nusrah, ada pertolongan ya, bantuan yang harus kita berikan dari negeri ini. Tidak boleh kita bersikap acuh tak acuh juga, tidak mau peduli, tidak mau ya ambil andil dalam pembangunan negeri ini. Nah, itu tidak benar juga ya. Iya. Walihada yuqal al-insanu madaniyun bittaba'i. Oleh karena inilah dikatakan, ya ini dikatakan oleh banyak orang ya, al-insanu madaniyun bittaba'i. Manusia itu adalah makhluk sosial berdasarkan tabiatnya, berdasarkan pembawaannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang lemah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam sebuah firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika kita lemah, jemaah sekalian, artinya kita butuh kepada orang lain menguatkan kelemahan kita, menutupi kekurangan kita. Nah, ini namanya makhluk sosial. Ya, kita butuh misalnya belanja, berarti ada pembeli, ada penjual ya. Jadi kalau ada belanja, berarti di situ ada interaksi dari dua pihak, ada pembeli dan ada penjual. Kita mau menyewa sesuatu, berarti ada penyewa dan ada orang yang memiliki sewaan. Ya, ada warung, berarti ada penjual. Atau ada pembeli ya. Kalau ada warung berarti ada pembeli dan ada penjualnya. Ada mobil penumpang misalnya,
Mobil penumpang butuh apa? Butuh supirnya, ada supirnya, ada mobilnya, ada supirnya, ada penumpangnya. Ya, biar ada mobil, kalau tidak ada supir tidak bisa juga ya. Ya. Atau sebaliknya, ada mobilnya, ada supirnya, tidak ada penumpang, jadi tidak jadi. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sebagai makhluk sosial yang penuh dengan kelemahan, membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka setiap apa yang kita ingin lakukan pasti kita membutuhkan orang lain. Ya, kita mau bangun rumah harus ada uang. Ya, setelah itu harus ada tukang. Ada tukang, ada uang, bahannya. Berarti kita butuh toko lagi ya. Beli bahannya, beli semen, beli batu, beli pasir, beli peralatan ya yang kita butuhkan. Setiap saat jemaah sekalian kita membutuhkan orang lain. Nah, dari sinilah agama kita menetapkan aturan-aturan dan adab-adab, akhlak-akhlak dalam berinteraksi bersama dengan manusia, karena kita ini akan sedikit banyak setiap harinya kita bersinggungan dengan manusia. Tidak boleh seorang penjual misalnya menyatakan, ya saya ini raja, saya punya barang, saya punya toko, kau mau beli atau tidak bukan urusan saya. Tidak boleh seperti itu. Kalau tidak ada orang beli, tinggal barangnya kan pasti si punya toko juga yang kerepotan. Nah, kalau kita perluas misalnya lingkup negara misalnya, tidak boleh pemerintah menyatakan, ya saya ini punya kekuatan, punya senjata, punya segala-galanya, ya rakyat mau ikut serta atau tidak, saya tidak punya urusan di situ. Nah, tidak boleh begini. Nah, seperti juga sebaliknya rakyat tidak boleh dia cuta-acuh, tidak membantu negaranya, ya tidak membantu negaranya, pokoknya semuanya dia limpahkan ke negara. Itu juga salah. Ya, pemerintah misalnya, saya ambilkan contoh konkret yang sederhana, urusan kebersihan itu memang urusan utamanya pemerintah, makanya ada namanya dinas kebersihan. Tapi dinas yang dibuat oleh pemerintah ini tidak akan banyak berbuat, tidak akan banyak memberikan pengaruh ketika rakyat tidak ikut serta dalam program itu. Rakyat ya semuanya buang sampah, mau di selokan, mau di jalanan, mau di pagar, ya, mau di apa namanya di jalan tol misalnya. Karena saya lihat ada film dokumenter di YouTube salah satu negara yang terkotor di dunia. Saya tidak perlu sebutkan ya, karena nanti kita kena sanksi atau apa ya, nanti ada yang juga. Itu mereka buang ya kulit pisang, kulit jeruk sembarang, ya plastik bertebaran di mana-mana di jalanan, sampai orang apa namanya lempar apa namanya sampah itu apa namanya kabel listriknya kan telanjang kayak kita di Indonesia. Kebetulan rumah mereka tingkat 2, tingkat 3, mereka buang dari atas sehingga sampahnya ya di kabel-kabel listrik. Subhanallah. Ini orang yang tidak mengerti ya. Agama kita ini adalah agama kebersihan ya. Mengajarkan kepada kita kebersihan. Belum lagi kita diperintahkan untuk ta'awun dalam kebaikan ya. Membantu pemerintah kita dalam mengatur apa namanya urusan-urusan kemaslahatan kita. Oleh karena itu saya ingatkan ya kepada teman-teman yang belajar agama, ya ikhwan dan akhwat, bantulah pemerintah dalam urusan-urusan seperti ini. Anak kita di rumah diajari buang sampah, dimarahi kalau perlu ya. Dia buang sampah misalnya, ya bungkus gula-gulanya dia buang di dalam rumah, apalagi di luar rumah dimarahi. Ya, tapi tentunya diajar dulu dengan lembut ya. Berulang masih saja dia tidak berubah, sekali-kali dimarahi. Ya, ajari anak kita. Jangan selalu kita berpikiran, ada di pemerintah.
biar dia buat di got. Itu salah itu, ya. Itu pikiran salah itu. Sama dengan pendidikan misalnya. Pendidikan itu jangan kita serahkan ke pihak sekolah saja, tapi kita di rumah juga menjadi bagian yang mengambil peranan dalam membentuk, mendidik anak kita. Ini kan salahnya, kita sekarang mendidik anak kita, kita serahkan ke sekolah atau ke pesantren. Tiba-tiba anaknya bermasalah. Siapa yang disalahkan? Sekolah, pesantren yang disalahkan. Padahal ya, jangan kita saling menyalahkan ya. Tidak ada guru yang mau lihat anaknya jelek ya, yang gagal dalam pendidikannya. Ya, tapi kita bahu-membahu berikan masukan ke gurunya, sambil juga kita nasihati anak kita supaya mereka baik, terarah. Nah, jangan justru kita menggembosi. Ya, ini contoh sederhana yang saya berikan ya, bahwasanya kita manusia ini makhluk sosial. Tidak ada di antara kita ini yang bisa berjalan dengan sendiriannya tanpa ditopang dan didukung oleh saudara-saudaranya yang lain. Ya, karena tidak ada aktivitas apapun yang kita kerjakan kecuali kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, butuhkan bantuan dari orang lain. Makanya datang dalam syariat kita adab-adab ya, kemudian aturan-aturan yang mengatur antara kita dengan orang tua kita, karena kita butuh orang tua, antara orang tua dengan anaknya, sebaliknya, karena orang tua juga butuh kepada anaknya ya, antara pembeli dengan penjual tidak boleh ada tipu-tipu ya, tidak boleh ada bohong-bohong di situ ya. Tidak boleh dia melakukan goror ya, dia bodoh-bodohi orang, barang asli padahal KW ya. Jadi harus ada namanya hubungan baik ya, timbal balik antara pembeli dan penjual. Orang bertetangga, kita butuh tetangga, makanya ditetapkan ya aturan yang terkait dengan tetangga ya. Rasulullah SAW merintahkan kita perhatikan tetangga kita ya, seringkali berikan ya pemberian ya, makanan kah, sayur kah, atau apakah, ada cara undang mereka ya, itu semua untuk merekatkan hubungan ya, supaya ketika ada hajat-hajat kita semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, dengan adanya bantuan-bantuan dari mereka ini. Kita kerja ya, teman-teman kerja kita ada ada muamalah yang baik ya, sehingga urusan kita di kantor, di tempat kerja bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga supir-supir ya, supir grab ya, harus ada temannya, ada grupnya ya, beritahu ini ada penumpangku yang tidak bisa ambil ya, bisa atau tidak ambil ini ya. Tiba-tiba saya sakit perut misalnya, atau misalnya ada macet ya, teman-teman bisa menginformasikan di grup. Intinya bahwa kita semua ini tidak ada yang terlepas ya, tidak ada yang bisa terlepas dari adanya pertolongan orang lain ya, karena kita ini ya, al-insanu madaniyun bittabai ya, manusia itu adalah makhluk sosial berdasarkan tabiatnya ya. فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَا بُدَّ لَهُم مِّنْ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا. Jika mereka berkumpul bersatu padu, maka haruslah bagi mereka ya sesuatu berupa perkara-perkara yang mereka akan lakukan. Artinya kalau mereka makhluk sosial yang bersatu padu berkumpul, pasti ada hajat-hajat dan kepentingan yang mereka akan lakukan ya. Ya, kemudian kata beliau ya, yatalibuna biha al-maslahata ya,
mereka mendatangkan dengannya kemaslahatan. Jadi ada perkara, ada aktivitas yang kita lakukan secara bersama, yang dengannya kita akan mendatangkan apa? Maslahat. Wa umurun yajtanibunaha lima fiha min al-mafsadati. Dan juga ada perkara-perkara yang mereka akan jauhi karena di dalamnya ada mafsadah, ada kerusakan, ada kerugian. Ya. Ada dampak yang buruk. Wa yaquluna muti'ina lil amiri bitilkal maqasidi, dan mereka harus muti'in, taat terhadap ya al-amir, orang yang memberi perintah, yakni pimpinan negara ya, dalam hal ini maksudnya bitilkal maqasidi, dalam perkara dalam tujuan-tujuan, dalam maksud-maksud tersebut. Ya. Wanahi antilkal mafasidi, dan juga orang yang melarang dari kerusakan-kerusakan itu. Ya. Jadi harus ada orang yang kita benar, mereka yang mengarahkan kita, memerintahkan kita melakukan begini. Ya, dia pula misalnya melarang kita dari melakukan begini. Itulah tugas pemerintah. Ya. Fajami'u bani adama la budda lahu min ta'ati amirin wa nahin. Jadi semua anak cucunya Adam alaihi salatu wassalam, la budda lahu min ta'ati amirin, haruslah baginya ya sesuatu berupa ketaatan terhadap amir, orang yang memerintahkan ya, wanahin, dan orang yang melarang ya, ila akhirih, sampai akhirnya min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Hisbah. Ya, selesai katanya dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah. Jadi ini semua yang dinukil oleh penulisnya ternyata ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau nukilkan kepada kita. Ya, inilah hikmah adanya pemimpin ya. Kita butuh adanya pemimpin yang mengarahkan kita. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, dia yang akan merintahkan kita, mengarahkan kita ya, menentukan kebijakan dalam perkara itu. Kita mau beli pesawat perang ya, kira-kira kita mampu atau tidak, maka pemimpin tertinggi negara merintahkan jajarannya untuk mempelajari ini yang kita mau beli ini bagaimana ya, kualitasnya bagus tidak, kemampuan kita, keuangan negara ada atau tidak. Kalau kita beli misalnya, kira-kira sisi yang lain apa tidak terganggu misalnya, itu dikaji oleh mereka ya. Beli kapal selam misalnya, beli pesawat ya, angkutan ya, penumpang, nah itu mereka kaji semuanya, pelajari semua ya, ditinjau dari berbagai sisi ya. Kalau misalnya ketika penerapan kebijakan ya, adanya harus pakai helm misalnya, itu pemerintah tidak langsung begitu menetapkan, tidak. Mereka kaji, mereka pelajari, dibandingkan dulu dengan negara-negara maju, negara-negara yang sudah lebih dahulu menggunakan helm ya. Nah, dibandingkan negara-negara yang tidak menggunakan helm, kira-kira tingkat ya kecelakaan berupa kematian misalnya antar negara yang pakai helm dengan tidak, dikaji oleh mereka semuanya. Setelah itu disimpulkan, oh ternyata memang kecelakaan jatuhnya pengendara naik motor yang menggunakan helm dengan yang tidak lebih banyak ya kecelakaannya, kematiannya yang tidak pakai helm misalnya ya. Itu mereka kaji ya mas sekalian, itu mereka kaji ya. Tidak begitu saja kemudian menetapkan kebijakan, tidak ya.
Demikian pula sebaliknya, kalau pemerintah melarang kita dari sesuatu, pasti mereka sudah pelajari sebelumnya, ya, pasti mereka pelajari sebelumnya, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pikirkan ya, bersama kita pertimbangkan, sehingga kita jangan berpikiran seperti anak-anak, ya, berpikiran seperti anak-anak. Nanti maunya baru harus nanti maunya baru jalan, ya. Bapaknya bilang begini, dia tidak mau dengar karena bukan maunya, sementara dia sendiri tidak punya banyak pertimbangan di dalam perkara itu. Sama kemarin ya, masalah corona ya, orang pakai masker, orangnya itu banyak yang menentang, ya, sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ya melecehkan pemerintah, ya, curiga, yang katanya ini pasti ini bisnis lagi, masa kita disuruh pakai masker, ya, ya, pasti ada lagi permainan dengan Cina ini, ya. Orang sudah lihat banyak korban, dia masih curiga sama pemerintah, ya. Pemerintah sudah menetapkan berdasarkan pengkajian mereka, biasanya di negara yang terjangkit penyakit ini, orang-orang yang tidak pakai masker sangat mudah, sangat rentan terkena penyakit corona ini. Nah, masih saja ada orang yang bikin ini ya, ngajak orang untuk tidak mau taat kepada pemerintah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita sambung lagi setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.